Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisis lipid, uji acrolein, dan angka penyabunan. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Miftahun Nafiul Ummah, Mawadatu Zahro, Nia Indriani, dan Mar'atus Sholihah. Pendahuluan, apa itu lipid? Lipid merupakan senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak larut dalam air yang dapat diekstrak dari sel dan jaringan oleh pelarut nonpolar seperti kloroform, benzol, atau eter. Lipid disimpan di dalam tubuh dalam bentuk trigliserida. Struktur molekulnya kaya akan rantai unsur karbon CH2, 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 sehingga lemak mempunyai sifat hidrophob. Fungsi lipid antara lain yang pertama sebagai penyimpan energi, yang kedua transportasi metabolik sumber energi, yang ketiga sumber zat untuk sintesa bagi hormon, kelenjar empedu, serta menunjang proses pemberian sinyal-sinyal transducing. Yang keempat, struktur dasar atau komponen utama membran semua jenis sel. Yang kelima, pelindung organ tubuh dan alat angkut vitamin larut lemak. Dan yang keenam, pembentukan sel dan sumber asam lemak esensial. Klasifikasi lipid berdasarkan kelas dari lemak. Jenis lipidnya yang pertama asam lemak, fungsi primernya sebagai sumber energi biologis prekursor, contohnya asam palmitin, asam olein, asam linol. Kemudian ada gliserida dengan fungsi primernya sebagai penyimpan energi, contohnya trigliserida. Kemudian ada fosfogliserida dengan fungsi primernya komponen dari membran, contohnya fosfatidilkolin, fosfatidilserin, fosfatidil-etanolamin. Kemudian ada badan keton dengan fungsi primernya sebagai sumber energi, contohnya aseton dan asetoasetat. Lalu sfingolipid sebagai komponen dari membran, contohnya sfingomielin dan glikosfingolipid. Lalu ada eikosanoida dengan fungsi primernya modulator proses fisiologis, contohnya prostaglandin, tromboksan, L-eukratin. Lalu jenis lipid selanjutnya kolesterin dengan fungsi primernya komponen dari membran, contohnya kolesterin, kolesterinester. Lalu ada hormon steroid dengan fungsi primernya modulator proses fisiologis, contohnya aldosteron, kortisol, androgen. Menurut Bloor, lipid dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, lipid sederhana, contohnya lemak netral, seperti monogliserida, digliserida, dan trigliserida. Lalu ada ester lemak dengan alkohol berberat molekul tinggi. Yang kedua, lipid majemuk atau kompleks, contohnya fosfolipid. Fosfolipid plus H2O menghasilkan asam lemak plus alkohol plus asam fosfat plus senyawa nitrogen. Kemudian ada glikolipid. Nah, glikolipid plus H2O menghasilkan asam lemak plus karbohidrat plus sfingosin. Lalu yang ketiga, lipid turunan. Senyawa-senyawa yang dihasilkan bila lipid sederhana dan lipid kompleks mengalami hidrolisis, contohnya asam lemak, sterol, kolesterol, ergosterol, dan sebagainya, alkohol padat, aldehid, keton bodies. Jenis uji pada lipid tujuannya untuk mengetahui sifat yang terdapat pada lipid, seperti kelarutan, kepolaran, kejenuhan lipid, dan ketengikan lipid. Analisis lipid ini mempunyai dua metode, yaitu yang pertama analisis kualitatif dan yang kedua analisis kuantitatif. Untuk analisis kualitatif, pengertiannya adalah analisis kimia ada atau tidaknya komponen radikal, ion, kation, atau molekul. Analisis kualitatif lipid ini dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama, uji kelarutan lipid, yang kedua, uji acrolein, yang ketiga, uji ketidakjenuhan lipid, keempat, uji ketengikan, dan 5, uji cobalt asetat. Lalu, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif lipid ini dilakukan dengan 6 cara, yaitu 1. Angka asam, 2. Angka iot, 3. Angka penyabunan, 4. Penentuan triasilgliserol secara enzimatik kolorimetri, yang kelima penentuan kolesterol total secara enzimatik kolorimetri, dan yang keenam penentuan konsentrasi fosfolipid secara fotoelektroklorimetri. Lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mawa. Baiklah, untuk selanjutnya yakni uji acrolein.
Poin yang pertama yakni mengenai pengertian uji akrolin. Menurut Jalib tahun 2008, uji akrolin merupakan uji yang bertujuan untuk menunjukkan ada atau tidaknya akrolin dan gliserol. Ketika lemak dipanaskan dan terdehidrasi, maka akan ditemukan akrolin yang memiliki bau lemak terbakar dengan adanya asap putih. Poin yang kedua yakni metode uji akrolin. Prinsip uji akrolin. Untuk tujuannya di sini yaitu menentukan keberadaan gliserin atau lemak. Nah, parameternya yaitu ditandai dengan bau akrolin atau seperti bau alkohol. Kemudian untuk dasar reaksinya yakni reaksi hidrolisis dengan kalium hidrosulfat. Nah, ketika minyak atau lemak dihidrolisis ini nantinya akan menghasilkan asam lemak atau gliserol. Nah, gliserol mengalami oksidasi yang nantinya akan menghasilkan akrolin. Seperti di layar PPT, reaksinya yakni ketika gliserol ditambahkan dengan kalium hidrosulfat kemudian dipanaskan akan menghasilkan akrolin dan juga air. Nah, pada uji akrolin ini dalam analisis lipid salah satunya terdapat pada jurnal ilmiah yang berjudul Uji Lipid pada Minyak Kelapa, Margarin dan juga Gliserol yang ditulis oleh Yola Arinda dan juga kawan-kawannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketidakjenuhan sampel minyak kelapa dan margarin, serta mengetahui perubahan bau pada senyawa minyak kelapa dan gliserol melalui uji akrolin. Berdasarkan jurnal yang kita jadikan referensi di sini untuk uji akrolin sendiri, alat dan bahan yang digunakan yakni ada alatnya tabung reaksi, pipet tetes, penjepit tabung reaksi, lak tabung reaksi dan juga bunsen. Adapun bahan yang digunakan yakni gliserol, minyak kelapa dan juga kalium hidrosulfat. Kemudian untuk menguji akrolin sendiri, cara kerjanya yaitu yang pertama disiapkan 2 buah tabung reaksi, lalu dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi sebanyak 3 tetes gliserol dan 3 tetes minyak kelapa. Lalu ditambahkan 1 gram kalium hidrosulfat ke dalam tiap-tiap tabung reaksi tersebut. Kemudian diaduk hingga larut, lalu dipanaskan di atas api bunsen. Kemudian diamati bau yang dihasilkan. Berdasarkan jurnal yang kita jadikan referensi, didapatkan hasil dan pembahasan, yakni hasil uji akrolin pada lipid. Yang pertama pada sampel minyak kelapa, perubahan bau sebelumnya minyak kelapa berbau minyak. Nah, ketika sesudah ditambahkan dengan kalium hidrosulfat lalu dipanaskan, minyak kelapa memiliki bau yang tengik. Nah, dapat disimpulkan bahwa minyak kelapa ini terdapat akrolin. Kemudian yang kedua, sampel gliserol. Sebelumnya gliserol sendiri tidak memiliki bau. Kemudian sesudah ditambahkan dengan kalium hidrosulfat lalu dipanaskan, timbul bau yang tengik yang menandakan adanya akrolin. Lalu pada uji akrolin ini digunakan sampel minyak kelapa dan juga gliserol. Nah, pada percobaan tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa minyak mengalami dehidrasi yang akan menimbulkan akrolin. Pertama, sampel ditambahkan reaksi serbuk kalium hidrosulfat, kemudian dipanaskan di atas api bunsen. Penambahan pereaksi kalium hidrosulfat sendiri pada uji akrolin ini berfungsi untuk mengkatalis gliserol yang ada di dalam sampel. Nah, sedangkan pemanasannya ini dilakukan agar proses terdehidrasinya gliserol ini berlangsung cepat dan dapat diketahui dengan ditandainya adanya asap putih.
Nah, didapatkan hasil percobaan dari kedua sampel ini memiliki bau tengik yang menyengat. Karena timbulnya bau yang tajam itu, akrolin mudah diketahui. Dan reaksi ini telah dijadikan reaksi untuk menentukan adanya gliserol atau senyawa yang mengandung gliserol seperti lemak dan minyak. Nah, ketengikan dari kedua sampel pada minyak dan gliserol ini disebabkan oleh adanya reaksi antara molekul oksigen dengan asam lemak yang berikatan ganda. Ketengikan juga terjadi bila triasilgliserol yang mengandung asam lemak tak jenuh mengalami proses oksidasi. Lalu untuk reaksi dari percobaan tersebut, yakni pada reaksi terbentuknya akrolin pada gliserol. Nah, ketika gliserol ini direaksikan dengan kalium hidrosulfat lalu dipanaskan, akan menghasilkan akrolin dan juga H2O. Nah, kemudian untuk reaksi terbentuknya akrolin pada minyak kelapa ini, ketika minyak direaksikan dengan kalium hidrosulfat kemudian dipanaskan, akan menghasilkan akrolin dan juga air. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke angka penyabunan. Pengertian dari angka penyabunan yaitu angka yang menunjukkan jumlah miligram KOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram minyak. Besarnya angka penyabunan tergantung dari massa molekul minyak. Semakin besar massa molekul, semakin rendah angka penyabunannya. Metode angka penyabunan. Prinsip angka penyabunan. Prinsip kerja angka penyabunan adalah sejumlah tertentu sampel minyak atau lemak direaksikan dengan basa alkali berlebih yang telah diketahui konsentrasinya menghasilkan gliserol dan sabun. Sisa dari NaOH dititrasi dengan menggunakan HCl yang telah diketahui konsentrasinya sehingga dapat diketahui berapa banyak NaOH yang bereaksi setara dengan asam lemak dan asam lemak bebas dalam sampel. Pada metode angka penyabunan dalam analisis lipid, salah satunya terdapat pada jurnal ilmiah yang berjudul Studi Peninjauan Kualitas Minyak Goreng Hasil Pemanasan Berdasarkan pada Bilangan Penyabunan. Ditulis oleh Siska Rusmalina, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan lama pemanasan terhadap kualitas minyak goreng yang ditinjau dari bilangan penyabunan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu untuk alat sendiri menggunakan nerasa analitik, tabung Erlenmeyer 250 ml, pipet tetes, pipet volume 10 ml, tabung takar 100 ml, filler, beker gelas 1000 ml, beker gelas 50 ml, sendok tanduk, kaca arloji, gelas ukur 50 ml, termometer kimia, 1 set peralatan reflux, pembakar bunsen, statif dan klem, kertas perkamen, batang pengaduk, urat 50 ml, dan kain lap. Untuk bahan yang digunakan yaitu sampel minyak goreng curah, etanol 95%, indikator phenolphthalein, indikator methyl orange, NaOH 0,1N, HCl standar 0,5N, Na2B4O7 0,5N, Aquades, aluminium foil, dan kertas saring. Sebelum melakukan penentuan bilangan penyabunan pada minyak, percobaan ini diawali dengan pemanasan sampel. Dipanaskan sampel minyak goreng pada wajan pemanasan. Diambil sampel yang dipanaskan pada interval waktu 0, 10, 30, 40, 50, dan 60 menit. Diperoleh hasilnya. Selanjutnya, penentuan bilangan penyabunan. Sampel uji hasil pemanasan ditimbang 5 gram, dimasukkan dalam Erlenmeyer 250 ml, ditambahkan 50,0 ml larutan natrium hidroksida dalam etanol 70%, dan beberapa tetes indikator PP. Erlenmeyer ditutup dengan pendingin balik atau kondensor.
Dipanaskan dengan hati-hati selama 30 menit atau larutan harus berwarna merah. Titrasi kelebihan natrium hidroksida dengan larutan asam klorida standar 0,5 N sampai terjadi perubahan warna dari merah menjadi tidak berwarna. Titrasi blanko dengan cara yang sama pada titrasi sampel dengan terlebih dahulu dilakukan pemanasan pada kondensor. Dicatat volume titrannya, dihitung bilangan penyabunannya, dilakukan replikasi sebanyak 3 kali, diperoleh hasil. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan lama pemanasan. Pemanasan yang terlalu lama akan mengakibatkan kerusakan fisik dan kimia pada minyak. Dengan terjadinya ikatan tak jenuh dapat teroksidasi menghasilkan pembentukan gugus karbonil yang pada akhirnya bereaksi dengan alkali sehingga terjadi reaksi hidrolisis penyabunan. Reaksi kimia yang terjadi sebagai berikut. Trigliserida direaksikan dengan basa kuat berupa kalium hidroksida menghasilkan kalium karboksilat atau sabun dan gliserol. Nah, pada percobaan ini digunakan natrium hidroksida sebagai basa kuatnya, sehingga reaksi yang terjadi, trigliserida direaksikan dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium karboksilat atau sabun dan gliserol. Hasil penentuan bilangan penyabunan terdapat pada tabel 1. Pada tabel 1 memperlihatkan bahwa bilangan penyabunan seluruh sampel berada pada rentang 183,2 hingga 240,22 natrium hidroksida per gram dengan nilai rata-rata 189,28 hingga 214,55 natrium hidroksida per gram. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi pemanasan yang dilakukan akan menyebabkan kerusakan pada minyak dan angka penyabunannya semakin tinggi. Pada proses penyabunan, kerusakan ikatan pada asam lemak tersebut akan diperbaiki dengan masuknya beberapa atom dari natrium hidroksida ke dalam ikatan tersebut. Untuk mengetahui jumlah natrium hidroksida yang berikatan dengan asam lemak jenuh, maka kelebihan natrium hidroksida yang ditambahkan untuk bereaksi dengan sampel harus dihitung dengan cara mereaksikan dengan asam yaitu asam klorida melalui proses titrasi penetralan. Proses penambahan asam klorida harus dihentikan jika terjadi perubahan warna dari merah menjadi tidak berwarna. Perubahan warna ini merupakan sinyal dari indikator PP. Jika berada pada suasana basa akan berwarna merah dan jika berada pada suasana asam akan tidak berwarna. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu semakin lama minyak dipanaskan maka akan semakin besar tingkat kerusakan dari minyak tersebut. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.